Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan kita kembali berbincang dengan Bung Rocky. Ini sorry, agak terlambat ya kita ngobrolnya bersama Bung Rocky, tapi tetap nggak mengurangi semangat kita untuk terus ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ya, semua hal yang mendekati tanggal 14 Februari itu jam berapapun mesti diomongin. Karena itu nggak boleh lolos dari tatapan mata publik. Hmm, Potensi kecurangan, kekalutan di dalam kabinet, hmm. potensi PDIP, impeach Jokowi. Ini itu semua hal yang pernah kita duga dari awal. Lalu kita rumuskan dengan istilah the beginning of the end. Dan itu artinya the end is coming gitu. Ya, ya, ya. Dan seperti kita sampaikan juga bersama dengan itu kecurangan-kecurangan itu mulai makin terbuka ya. Kemarin sempat dibantah ya kasus di mana di Kabupaten Batubara Sumatera Utara ada Dandim, ada Kapolres, ada pejabat bupati dan juga ada kejaksaan negerinya sana yang mengarahkan untuk serangan untuk mengarahkan pemilih ke 02. Nah, ini yang sekarang ini kayaknya agak sulit dibantah ya karena ini videonya beredar luas. Ini ada wajah orang yang bicara. Yang satu terjadi di Takalar, di Sulawesi Selatan, Sekdanya, dan kemudian yang satu lagi di Medan, ya di Medan ini kalau nggak salah kepala seksi di Dinas Pendidikan atau apa namanya gitu, yang jelas terang-terangan menyatakan bahwa ya mereka diminta untuk semua dukung 02 gitu. Kalau yang di Takalar dijanjikan nanti mereka guru-guru ini akan diangkat guru-guru honorer. Kalau di sana mereka ya menyatakan bagaimanapun juga akan 02 ini yang akan menjanjikan semacam kesejahteraan lah buat mereka kalau terpilih. Ini jadi sistematis memang Bung Rocky kecurangan itu. Kita sih senang ada kecurangan itu, karena itu menunjukkan ada kecemasan Jokowi kan. Iya, Jadi iya, iya. sebetulnya itu trade off dengan keadaan sekarang. Semakin potensi kecurangan terjadi, itu menunjukkan bahwa kepanikan di istana itu juga semakin menjadi-jadi itu. Mhm, Jadi mhm. semua ada asbabun nuzulnya, ada Wah. dalilnya yang mesti Mhm, kita mhm, ucapkan tuh. Nah, mhm, kepentingan kita adalah menjaga kecurangan itu, mhm, menjaga supaya kecurangan itu tidak terjadi, karena ini demokrasi malu nanti di mata internasional tuh. mhm, Walaupun kemarin saya dengar pidatonya atau keterangan Pak Muldoko, nggak ada kecurangan, kan Pak mhm, Jokowi udah berjanji untuk menjaga demokrasi itu. Jadi mhm. semua yang diterangkan oleh Muldoko itu normatif aja. Tentu aja Muldoko mesti bilang nggak ada kecurangan kan, karena dia bagian yang paling taktis, justru ikut mengatur potensi kemenangan dukungan Pak Jokowi itu 02 kan. Jadi Mhm. semua hal yang diucapkan pejabat publik itu mesti kita diskon 300%. Ya, ya, ya. Ini tapi semakin mereka bukan hanya curang ya, hambatan-hambatan yang di apa yang dihadapi oleh Anies misalnya di beberapa daerah, misalnya kemarin dia helinya tidak bisa mendarat, dan yang terbaru ini, yang saya kira blunder baru ya, Bung Rocky, ini ada K-pop yang punya akun Anies Babel itu kan rupanya mereka melakukan fundraising dan berhasil mengumpulkan duit dan membuat memasang videotron Anies di Bekasi dan di Jakarta. Kontraknya sih katanya tanggal 15 sampai tanggal 21. Tapi baru tanggal 15 dipasang kemarin ya, berarti itu sudah diturunkan gitu. Jadi nggak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, ini kan kemudian yang blundernya justru mereka sebenarnya cuma memasang videotron itu di Jakarta dan Bekasi karena diturunkan sekarang viral viral seluruh Indonesia itu jadinya. Itu gobloknya, sorry bukan goblok, itu bahasa seseorang. Hmm. Tolong juga tolong. Hmm. Itu dungunya Hmm. mereka yang berupaya untuk mencari cara menghalangi perubahan. Hmm. Kan dengan berbuat semacam itu justru makin menjadi-jadi kecurigaan orang. Jadi Hmm. sebetulnya biasakan aja bahwa bikin counter event, Hmm. bukan untuk menghentikan sebuah event. Kalau event itu datang dari tim Anies, ya bikin counter event oleh 02 atau 03. Tapi Hmm. semakin dihalangi, semakin orang mencari jalan. Kan nggak mungkin banjir itu ditahan oleh bendungan kan. Justru karena bendungannya bobol, maka jadi banjir tuh. Hmm. Jadi kelihatannya udah banjir informasi bahwa akan ada kecurangan. Karena itu semua pihak yang menginginkan demokrasi siap-siap begitu dihalangi banjir itu ya diviralkan dalam bentuk kapiler-kapiler. Jadi bayangkan misalnya itu seluruh pembuluh darah bangsa ini dialiri oleh kecurigaan tuh. Dan kita mulai lihat begitu degup jantung kekuasaan itu makin makin panik kan. Hmm. Menghalangi apa yang mesti dihalangi di era digital. Jadi kacau juga nih cara berpikir kekuasaan. Mau menghalangi sesuatu di era di mana informasi itu bisa diedarkan melalui kapiler apapun dan masuk Hmm. di ruang publik lalu diamplifikasi dan dianggap inilah
cara dari kekuasaan untuk menunjukkan kedunguannya itu kan. Jadi Hmm. lain kalau misalnya pengendalian informasi itu sentralistik, ini nggak bisa itu, karena ide itu tetap akan cari jalan keluar atau akan cari jalan untuk mengalir sampai ke batin anak-anak muda ini terutama. Jadi kita tetap lihat pola ini akan berlangsung sampai 14 Februari dan itu konyol namanya. Nggak ada cara yang lebih beradab sebetulnya yang bisa ditemukan oleh istana, karena istana memang tidak mungkin lagi untuk mencegah itu, kecuali bikin pengakuan bahwa oke, kita sama-sama kembali pada titik nol dan lakukan persiapan baru supaya pemilih kita betul-betul jadi pemilih yang bersih. Nah sekarang karena istana kasih contoh pemilih yang kotor, maka pemilih yang sekarang juga merasa oke, sama-sama main kotor kalau gitu kan. Jadi Hmm. buruk akhirnya tuh pemilih kita, Ya. pemilu kita. Ya kan ini anak-anak Anis Babel ini kan anak Gen Z ya, Bung Rocky. Ini kan mereka penggemar K-pop gitu yang mungkin mulai sadar ada ternyata menaik juga untuk bicara soal politik. Mereka selama ini kan nggak pernah bicara politik dan kemudian melakukan fundraising, fundraising pasang pasang billboard gitu. Dan sekarang mereka menghadapi situ. Nah ini buat buat kita tuh, terutama yang senior ini mudah menjelaskan pada mereka. Mereka kan tadinya nggak paham tuh. Oh ini loh gitu praktek-praktek otoritarian di masa Orde Baru itu. Nah, sekarang mereka mengalami sendiri, jadi tanpa kita nggak susah menjelaskan lagi kepada mereka gitu. Itu counterproductif jadinya kan, dan mereka pasti akan cari cara untuk membalas. Dan Pasti, kalau anak pasti. mana muda yang membalas itu Hmm, nggak mungkin kita cegah, karena hmm, kreatif mereka itu hmm. mendahului kemampuan kita untuk menghalangi itu. Betul. Nah ada di dunia ini di mana anak muda itu kalah bersaing di dalam taktik menyebarkan informasi, apalagi yang doyan K-pop itu. K-pop Hmm, itu sebetulnya fasilitas di kepala anak-anak muda ini menunggu momentum tuh hmm, buat hmm, mempermainkan kekuasaan kan itu. Jadi hmm. di dalam dunia akademis disebut counter culture, Ya, ya. apa namanya, Hmm, budaya tanding itu hmm, akan terjadi, dan hmm. nggak pernah ada kekuasaan yang mampu untuk menghalangi budaya tanding yang diciptakan justru oleh anak-anak muda ini. Ya, ini kan memang kelihatan sekali ini mereka zaman sudah berubah, tapi textbook kekuasaan itu masih menggunakan textbook lama, manual book lama ini, Bung Rocky. Itu bayangkan misalnya Pak Muldoko ditanya oleh wartawan di apa Hmm, Kompas wawancara itu mengatakan hal yang sama tuh, ya tidak mungkin karena ada pengawasan segala macam. Lalu bagaimana caranya hmm, Muldoko mengucapkan hal yang kalau nggak percaya ya udah hmm, ya kayak ngeyel-ngeyel begitu tuh. Itu hmm, kan cara orang tua yang nggak mampu lagi untuk membaca bahwa aliran pikiran itu, aliran kritik itu akan muncul dimanapun tuh. Dan kalau ada wartawan yang bertanya itu separuh dimarahin wartawannya. Kalau kamu nggak percaya, ya nggak perlu tanya gitu. Lah ini jadinya itu ngeyelnya begitu itu dibaca sebagai kepanikan sebetulnya. hmm. Apalagi wajah Pak Muldoko seolah-olah dibuat senyum-senyum padahal sebetulnya kelihatan dia panik untuk mengikuti wawancara itu. Dan wartawan akhirnya menemukan semacam sinyal bahwa memang kekuasaan sedang merencanakan sesuatu tuh. Nah, Mhm. perencanaan yang buruk itu dibuktikan oleh pelarangan atau K-pop anak-anak muda ini yang kemudian dihalangi. Ya, ya, ya. Nah, saya kira ini ya, Bung Rocky, seperti juga kita prediksi, namanya kalau dari udah orang udah blunder, apalagi di injury time seperti sekarang, ya ini makin parah dan itu bermunculan-bermunculan dan rasanya tadinya kan buat kita nggak masuk akal gitu. Kenapa sih ada Videotron Anies kemudian mesti dihalangi, mesti diturunkan sebelum kontraknya habis? Ya biarin saja, kan mereka sendiri kan sebenarnya baliho mereka jauh lebih masif dibandingkan Videotron atau baliho-balihonya Anies gitu. Itu itu tanda orkestrasi yang akhirnya satu nada vals itu akan merusak seluruh orkestrasi kan. Jadi ketidakmampuan konduktor istana itu untuk melihat bahwa semua nada yang mereka keluarkan juga bisa dimanipulasi, di jam Hmm, session kan oleh anak muda ini kan. hmm, Jadi poin kita selalu bahwa kemampuan komunikasi yang diarahkan hanya untuk menghalangi, dia nggak punya kemampuan imajinatif untuk counter attack kan. Jadi hmm, bagaimana mungkin dia mesti tandingi itu dengan event atau dengan semacam K-pop atau I-pop lah ya, pop hmm, istana yang hmm, yang lebih canggih dong. Masa menghalang itu kan norak namanya kan. Nah, hmm, anak-anak muda ini tahu bahwa kalau kami dihalangi, oke, mari main imajinasi, mari main kreativitas. Dan itu hmm, akan tumbuh lagi tuh lebih banyak lagi tuh. hmm. Dan itu artinya baliho yang dipasang ada gunanya. Kan dulu kita udah terangkan, ngapain pasang baliho? Manfaatin aja media sosial. Orang Hmm. bosan lihat baliho tuh, dan apalagi kalau baliho itu dipasang tapi amplop nggak turun kan. Orang dia mungkin marah aja. Ya, ya. Ngapain Hmm. masuk-masuk baliho di gang tapi nggak jelas siapa yang pasang tuh. Jadi poin-poin kita yang selama ini kita bicarakan
Semakin dihalangi, semakin kreativitas itu muncul. Justru dari mereka yang tadinya tidak paham politik, lalu dengan sendirinya dia paham, oh Ya. ini yang namanya Hmm. politik buruk, oh ini namanya politik uang, oh ini namanya dinasti, oh ini namanya arogansi. Itu tanpa ada kamus tentang politik, anak-anak muda ini akhirnya menulis kamusnya sendiri. Ya, 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 ya. Dan yang tadi praktek-praktek yang dilakukan oleh oleh Sekda Takalar, kemudian salah satu pejabat di Dinas Pendidikan di Kota Medan dan sebagainya, ini kan benar-benar cara yang cara kuno banget gitu ya. Yang curang yang apa? Curang tapi nggak naik kelas, nggak canggih-canggih tuh curangnya masih gitu gitu aja gitu. Ya itu istilah bagus tuh. Bodohnya nggak pernah naik kelas tuh. Ya. Jadi jadi dungu yang cuma di situ-situ aja kan. Kan Mhm. ini pejabat-pejabat yang pokoknya kita rapat ya, nanti kita Mhm. menghalangi ini, lalu Mhm. diberitakan, lalu caranya pakai cara lama itu Mhm. mobilisasi atau apa Mhm. namanya itu kebulatan tekad. Ngapain? Ya. Itu kan gila. Dia nggak ngerti bahwa fasilitas politik udah berubah dari hard power pergi pada soft power. Nah, ASN ini nggak ngerti apa tuh politik yang dalam bentuk soft power. Jadi dia anggap politik itu adalah tunjukkan baliho, kami dukung ini. Itu nggak ada gunanya sebetulnya. Itu 1.000 baliho itu dibatalkan dengan satu K-pop itu selesai. 1 juta baliho dibatalkan dengan stand up comedy selesai itu. Jadi Mhm. pertandingan ide itu yang kita sebut tadi bahwa counter culture itu hanya mungkin dikalahkan juga oleh anti counter culture. Nah, bayangin pejabat di Takalar, pejabat di Medan itu nggak dididik untuk mampu untuk berpikir bagaimana melakukan propaganda tandingan kan. Ya, ya. Dan mereka-mereka ini kalau kemudian videonya bocor dan pulang ke rumah gitu akan diketawain sama anak-anaknya yang anak generasi Z itu ya. Itu yang saya pikir tuh. Jadi mungkin anaknya si bupati atau anaknya si kepala dinas Sekda itu menganggap ya. ini ayah kok bodoh banget sih cara mainnya, jadul banget kira-kira begitu kan. Jadi Mhm. kemampuan-kemampuan politik hari ini yang kita sebut sublimasi itu dia nggak ngerti. Sublimasi itu artinya menginspirasikan sesuatu dengan menyelundupkan ide itu melalui sosial media yang efeknya itu luar biasa tuh. Mhm. Daripada pasang baliho mahal-mahal, tapi yang lalu lintas di situ kan orang yang sama juga kan, jadi nggak ada gunanya tuh. Padahal Mhm. kita tahu pemilih muda kita itu yang dalam kondisi undecided voters, itu bodohnya di situ. ASN udah ketahuan, ASN udah pastilah dimobilisasi. Jadi ngapain memobilisasi sesuatu yang sebetulnya ya captive market kekuasaan. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa si Pemda Takalar itu udah bekerja karena perintah Mhm. istana kan. Ini buat apa? Nggak ada gunanya itu, nggak ada efeknya tuh. Ya, ya. Nah, ini ya, Bung Rocky, kalau lihat situasinya, saya kira ya, seperti yang Anda sebut tadi, apanya, ini situasinya sekarang, kalau ini normal tanpa ada kecurangan, itu ya tidak tertahankan, harus perubahan itu. Tetapi saya kira kita bisa memprediksi dengan melihat semakin berderas arus perubahan, mereka akan semakin bereaksi jauh lebih lebih keras dan lebih kasar lagi daripada sekedar penggiringan-penggiringan publik opini, terus kemudian kebulatan tekad dan sebagainya. Iya itu seperti orang terdesak tuh lalu jadi panik. Kekuasaan jadi Hmm. panik karena dia terdesak. Padahal dia punya semua desain politik Ya. untuk secara hegemoni menguasai keadaan. Tapi nggak mampu. Jadi ini sebetulnya pertandingan kecerdasan kan. Karena Hmm. Pak Jokowi kan pasti udah jengkel juga nih kalau nggak naik-naik tuh Gibran Hmm. elektabilitasnya bahkan diolok-olok tuh. Lalu dikerahkan lagi ASN. Ya ASN itu bekerja di lapangan yang udah sesak tuh. Ngapain tuh? Jadi mestinya kalau kita mau bantu misalnya, ini istana itu baca cara berpikir milenial. Dengan cara Hmm. membaca cara berpikir, dia bisa lakukan counter attack juga dengan pikiran yang seolah-olah dibuat atas nama milenial. Tapi itu nggak akan berhasil kalau sifatnya adalah menghalangi. Jadi dia mesti perlombaan kira-kira begitu tuh. Hmm. Bukan duel. Duel itu akan kalah lah istana. Perlombaan kan sejajar tuh. Jadi ide dari oposisi sejajar dengan ide dari kekuasaan. Ide dari anak-anak muda ini sejajar dengan ide relawan-relawan Jokowi. Itu baru namanya perlombaan ide. Bukan menghalangi ide. Itu nggak mungkin. Ide dari milenial itu jauh lebih canggih daripada ide istana. Jadi itu prinsipnya. Ini kita kasih bocoran aja. Atau kita ajarin dikit tuh. Iya, Nah,
dia lari di satu trek kan. Ini kayak Ya. maraton. Ya Hmm. maraton itu ya adu napas aja. Ini bukan sliding attacking di dalam main bola kan. Itu kelihatan wasit langsung kan, atau Hmm. kelihatan kamera-kamera yang tersembunyi. Jadi konyolnya begitu tuh. Jadi cobalah istana itu jangan lakukan sliding-sliding beginian. Dianggap Hmm. aja ini maraton. Siapa yang Ya, tiba dulu aja dia menang kan, itu ya, ya, ya. dasarnya. Ya, dan dengan cara-cara semacam itu ya, saya kira ini kan makin membatalkan klaim-klaim bahwa Gibran maupun Kaisang itu mewakili merupakan representasi anak muda, karena anak muda itu mainnya nggak seperti mereka gitu ya. Iya, kalau kita bicara misalnya anak-anak muda itu selalu, kalau dia nanya ke saya itu, apakah Gibran akan mewakili mereka? Ya tentu mereka anggap ya akan mewakili mereka. Tetapi apakah mereka akan setuju dengan ide mereka diwakili oleh Gibran? Ya semua itu nyinyir. Kan tetap Hmm. Gibran akan klaim bahwa dia mewakili anak muda, tapi tidak satupun anak muda yang merasa nyaman kalau diwakili oleh orang semacam Gibran. Kan itu bisa Hmm. dibuat meme segala macam ke mana. Jadi kemampuan komunikasi politik sekarang ini mestinya memanfaatkan bahwa ada ide yang berkembang yang anti oposisi, yang anti kekuasaan. Ada ide yang berkembang yang anti Gibran. Kan Pak Jokowi mesti anggap bahwa ada anti Gibran, jangan dihalangi anti Gibran itu. Yang mesti dibuat Gibran di rebranding supaya orang makin senang gitu kan. Ini bukan menghalangi mereka yang anti, itu konyol. Oh, orang anti kok dihalangi gimana? Ya, ya, ya. Ini jadi saya kira sebenarnya kalau kita kembali ya, Pak Jokowi bisa membaca tondo-tondo zaman, ini harusnya sudahlah. Ya, Pak Jokowi berhentilah untuk terus cawe-cawe. Masih ada waktu kan kan. Bagaimanapun juga kalau sekarang Pak Jokowi mendeklar bahwa dia sebenarnya tidak seperti yang banyak dituduhkan orang sedang berpihak, orang akan agar membiarkan pemilu akan berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Saya kira orang masih bisa memaafkan kalau toh ada Gibran ada di situ. Nah, itu mestinya dilakukan tuh. Saya bicara dengan pendukung-pendukung 02 tuh, dari PAN, dari Golkar segala macam, nggak ada yang mau ngomong tuh. Jadi nggak Hmm. ada lagi semacam die hard untuk bela Gibran, karena mereka juga tahu bahwa anak-anak muda di Golkar, di PAN atau bahkan di Gerindra merasa nggak nyaman sebetulnya dengan Hmm. adanya Gibran tuh. Tapi kan semuanya diam, nggak mau ngomong kan. Jadi kelihatannya euforia untuk mengelulukan Gibran bahkan dari kalangan koalisinya sendiri itu drop, itu intinya tuh. Dan Iya. dropnya itu mental breakdown yang bisa membuat fatal pada Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin nggak diberitahu oleh survei mereka bahwa itu Gibran itu jadi duri dalam daging loh di koalisi itu. Hmm. Kenapa begitu? Ya karena koalisinya Pak Prabowo terutama Golkar banyak juga anak muda di situ yang Hmm. membandingkan kapasitas dari anak-anak muda di Golkar dengan kapasitas Gibran. Kan ada yang menganggap kenapa nggak gue aja tuh yang jadi wakil presidennya Pak Hmm. Prabowo dari Golkar. Gue lebih paham daripada Gibran tuh. Jadi itu intinya tuh, rebranding apapun udah terlambat tuh. Kecuali tadi Jokowi mengakui bahwa ya dia salah dan minta maaf gitu kan. Dan itu Ya. memungkinkan kesalahan dia diproses lebih jauh sebagai kesalahan konstitusional kan. Tapi Jokowi nggak mau ambil risiko itu. Kan ini udah di tengah jalan. Kalau dia berhenti di tengah jalan, ya udah, itu seperti dia nunggang macan. Dia berhenti Ya, maka dia ya, terkam macan. Dia ya, jalan ya, terus maka dia jadi lelah bersama-sama si macan kan itu. ya, ya, ya. Oke, eh, kita tunggu ya sampai seberapa kuat daya tahannya Pak Jokowi menunggangi macan tuh. Ya, ya. Iya, yeah. Oke, thank you, Rocky. Iya.